Terima kasih Pak Jemi. Assalamualaikum, selamat siang semua. Perkenalkan saya Sugeng Untung, desainer produk. Insya Allah kita akan ngobrol santai ala warkop gitu ya Pak Jemi. Jadi jangan serius-serius gitu ya. Betul Karena Mas kita Sugeng. akan ngebahas ala warkop ini kalau bisa kaki ditaikin duduknya ala warkop lebih enak lagi. Wah iya, kalau di rumah masing-masing mau sambil ngerokok juga boleh tuh. Ya, kita akan membuka wawasan sedikit nih Pak tentang bagaimana sih cara mendesain kemasan kopi liquid yang menarik gitu ya. Sebelumnya kan Pak Franky sudah menjelaskan tuh gimana sih cara memulai usaha, tapi nggak ribet gitu ya Pak Franky ya. Semua serba nggak ribet lah, gampang gitu. Itu Betul, mungkin betul. menarik sekali. Dari ngolah kopinya, kemudian memilih varian rasa, dan risetnya yang penting juga itu perlu banget. Nah, boleh Mbak minta tolong materi saya ditampilin? Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini ya saya akan sedikit tidak dalam tapi permukaannya saja akan membahas kira-kira apa sih desain kemasan yang menarik untuk kopi cair gitu ya. Studi kasusnya langsung ke raci kemas dan jual kopi ala rumahan. Rumahan ala kopi shop. Lanjut, Mbak. Nah, ini kira-kira apa-apa aja sih yang kita akan kupas kali ini. Di sini ada beberapa tahapan desain kemasan. Kalau untuk teman-teman yang basic ya desainer mungkin sudah awam dengan bahasa-bahasa seperti ini. Tapi orang awam mungkin saya akan ngobrolnya sederhana gitu ya. Nah, ini kaitan sama desain. Kenapa sih ngomongin tanpa sadar semua hal dalam hidup kita tuh tidak ada yang tidak melewati proses desain. Dari hal kecil sampai hal besar. Contoh lah, misalnya tusuk gigi gitu. Itu mungkin nggak banyak yang tahu bahwa bagian tumpulnya itu bisa dipatahkan itu sebagai penyangga tusukannya agar tidak menempel di meja. Itu bagaimana penemuan paperclip, hal yang kecil bisa mengubah dunia. Sebelumnya nggak tahu cara untuk merekatkan beberapa kertas menjadi satu. Nah, dengan desain, semuanya desain apa yang kita pakai, semua itu melalui proses desain. Nah, jadi kita akan belajar, bukan belajar sih, apa ya, membuka wawasan lah sedikit gitu ya. Nah, kita urutannya tidak baku, beberapa istilah juga berbeda, desainer juga memakai istilah yang berbeda, tapi prosesnya kurang lebih sama. Yang pertama itu ada audit brand, tentang informasi, kemudian tentang wawasan, dan lain-lain. Kemudian ada mood board, ini tuh gambaran, jadi kita mengumpulkan gambar-gambar apa aja sih yang relate ke produk kita, ke brand kita, kemudian mau seperti apa sih tampilannya, dan lain-lain, cara mengembangkannya. Kemudian berikutnya ada sketsa, ini berupa ide lagi, pengembangan lagi. Kemudian ada desain awal berupa konsep. Ini konsep perlu karena itu yang membandingkan produk kita dengan produk lain. Kadang orang kayak mau buat ya udah aja konsepnya nggak mateng, tapi sebenarnya nanti agak kagok kalau di pasar tuh Pak. Jadi kayak ini sebenarnya desainnya mau kemana sih gitu. Jadi orang tuh tidak akan melekat di benak si konsumen gitu, karena desainnya tidak matang, konsepnya tidak jelas seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang sudah di kota besar, yang punya budget cukup, bisa memakai jasa konsultan grafis atau konsultan branding gitu. Tapi untuk teman-teman di daerah, mungkin kita fokuskan saja dengan keterbatasan mungkin budget dan mungkin ada beberapa fasilitas yang ada seperti tempat cetak dan lain-lain. Nanti kita akan bahas saja kendala-kendala dan solusinya. Terakhir finalisasi, ini implementasi terhadap produk. Baik, kita lanjut. Ya, kita mulai dengan mengaudit brand. Nah, ceritanya nih kita simulasikan nih, teman-teman semua. Kita akan membuat satu kopi, merespon tadi produknya Pak Jenny. Di tengah pandemi seperti ini, kita nggak bisa kemana-mana gitu. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin penghasilannya berkurang, tidak bisa kemana-mana, tapi harus tetap produktif. Salah satunya usaha kopi menarik gitu. Kita coba menjabarkan sedikit nih informasi. Kita mau buat kopi espresso, kopi hitam gitu ya, kopi literan dari rumah gitu karena nggak bisa kemana-mana, ala kafe, tapi harus dengan rasa dan produknya berkualitas. Tadi sudah dikasih tips dan triknya. Mungkin pecinta kopi, karena kalau nggak kopi edik agak susah ya Pak bedain rasanya kopi saset sama kopi espresso yang serius gitu. Dan pasarnya untuk fresh design, warnanya langsung kita tentuin hitam, abu-abu, dan putih. Nanti kenapa alasannya warna itu saya jelasin nanti. Atau warna monokrom.
Nah, kemudian di audit brand ini, kita mengaudit brand ini, kita harus tentukan dulu target grupnya, kemudian positioningnya. Ini kalau kita jasa konsultan dengan profesional, dia pasti tahu nih brand kita posisi di mana ke depan dan sekarang. Tadi lagi riset yang Pak Jemi bilang, bagus banget, saya setuju banget. Riset kecil-kecil aja, kesannya bahasanya riset tuh berat ya Pak. Padahal sebenarnya kayak nanya aja gitu di grup mungkin grup arisan atau grup apalah gitu. Kalau ada produk, saya pribadi punya beberapa produk tuh saya nggak pernah keep. Saya selalu tanya aja, karena ketika kita tanya, saya tuh nggak pernah takut idenya akan ditiru, tapi itu membuka kemungkinan untuk masukan yang bagus gitu. Semakin kita keep, terlalu percaya diri juga hati-hati aja, jadi inovasi dilema kan, kita merasa itu inovasi, tapi sebenarnya di luar itu biasa aja. Semakin kita banyak bertanya, rasanya semakin banyak masukan dan wawasan dari orang terdekat kita. Kemudian juga harus tahu kompetitor kita, tadi sudah disampaikan sama Pak Jemi, kemudian cara mendisplaynya, dan fokusnya adalah di pertanyaan-pertanyaan. Produk kita apa sih? Terus kenapa sih produk kita spesial? Dan kenapa orang harus beli produk kita? Semakin banyak pertanyaan-pertanyaan ada itu semakin bagus, karena kalau dari pertanyaan itu akan ada masalah. Nah, sejatinya desain yang baik itu adalah hasil dari proses pemecahan masalah, gitu ya. Jadi dari masalah menjadi sebuah inovasi untuk solusi. Solusi yang seperti apa? Solusi yang iteratif atau berkelanjutan dan berulang. Jadi dari masalah menjadi peluang, kemudian menghasilkan sebuah solusinya, produknya, dan orientasinya ke pengguna, lagi-lagi ke pengguna. Dan berputar aja, cycle seperti itu, dari pengguna ada masalah, kemudian menjadi peluang, sebuah produk, kemudian juga menghasilkan solusi, dan orientasinya lagi ke pengguna. Gitu ya. Jangan sampai kita membuat produk, kita menjual produk tuh malah bikin masalah gitu. Kemasannya bagus tapi jadi sampah ya. Gitu. Jadi kita harus risetnya benar nih, jangan sampai produk kita jadi masalah. Ya sebaiknya produknya timbul dari masalah yang ada gitu. Karena sekarang lagi pandemi ya mungkin satu peluang untuk membuat satu usaha baru kopi rumahan. Oke. Punten Mbak, dilanjut. Ya, kita lanjut dengan mood boards atau kumpulan gambar-gambar. Ini bisa dilihat dari internet ya. Ke atas dikit Mbak, maaf. Udah ya? Ya, lagi turun lagi ya, mood board. Ya, ini ada beberapa, kita harus tahu nih produk kita gitu. Misalnya, ini sebenarnya ini part yang paling menyenangkan sih, kita mencari visual karena manusia tuh lebih suka visual gitu ya, daripada tulisan gitu, menyenangkan sekali gambar-gambar. Di sini juga yang tadi riset terus inspirasi juga perlu. Kemudian kira-kira seperti apa sih kemasan yang ada di pasaran, warnanya seperti apa, kompetitor kita tuh ada di mana, bentuk kemasannya seperti apa. Langsung aja kita tentukan kita mau bentuk yang clean dan shape gitu ya, nggak terlalu bulky, kemudian fresh karena ini tadi orientasinya anak muda, simple tetapi elegan dan warnanya kontras karena kopi supaya menarik gitu saat produk itu jadi. Baik, lanjut. Nah, ini fase yang paling menarik adalah sebuah sketsa. Nah, saya simulasikan bahwa produk ini itu di satu daerah yang memang tidak ada, mungkin si ownernya nggak punya budget untuk jasa konsultan desain gitu, jasa branding. Jadi membuat dengan teknik sketsa. Mungkin di sekeliling kita tanpa sadar ada yang jago gambar, saya sengaja memilih satu gambar gitu ya yang akan ditempelkan di kemasan dengan teknik sketsa, dengan pensil gitu. Kenapa kopi? Ya udah karena orang pasti ingatnya kopi ya visualnya adalah biji kopi gitu. Terus warnanya tadi warna hitam putih dan abu-abu karena ya karena pensil gitu. Kita berpikir dasar aja dulu nih, bikin usaha yang budgetnya nggak terlalu besar. Dan kenapa saya milih untuk manual? Karena orang tuh sekarang tuh karena sudah media digitalisasi, orang tuh kadang bosen gitu, kadang udah boring aja dengan sesuatu yang digital. Mereka tuh ingin sekali sesuatu yang manual, keindahan yang manual. Kalau sketsa itu kan setiap orang bisa aja sketsa, tapi tampilannya sama. Produk yang kemasannya sketsa, ketika dibandingkan pasti karakternya akan berbeda. Nah, ada sentuhan manual dan sentuhan yang berbeda gitu yang membuat saya memilih untuk sketsa karena dasar sekali. Memang idealnya kita menggunakan botol yang ramah lingkungan lah, kita menghindari plastik, tapi memang kita tidak bisa terlalu idealis karena yang mudah didapat juga kemasan plastik yang RTD, yang ready to drink ini, yang paling ekonomis, yang paling praktis gitu, yang paling mudah didapatkan.
Kemudian juga paling kita sebagai produsen berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada konsumen. Caranya gimana ya? Dengan jangan lupa menempelkan logo membuang sampah pada tempatnya. Itu penting kalau menurut saya sih. Jadi walaupun kita tidak bisa menghindari penggunaan sampah plastik, paling tidak kita mengedukasi sebaiknya jangan membuang sembarangan. Seperti itu. Nah, dari sketsa tadi kita tuangkan ke dalam brand ini ada dua pilihan dan dua alternatif yang berbeda. Yang pertama sebagai labelnya ya berwarna putih gitu ya, dengan kopinya mengumpul di tengah, kemudian yang bawah kopinya di pinggir. Nah, kenapa tadi saya pilih warna hitam putih? Karena saya ingin mengaplikasikan teknik stempel. Jadi untuk teman-teman yang terbatas tidak ada percetakan bisa di stempel atau di fotokopi. Nah, saya sudah menerapkan teknik ini di beberapa daerah seperti di Sumba Barat gitu. Mereka keterbatasan alat printer, alat cetak. Jadi kita buat teknik fotokopi dengan sketsa yang pas gitu ya. Ini di fotokopi juga hasilnya akan bagus dengan kontrasnya yang ditaikin supaya bagus. Jadi memang menghindari harus order dari kota-kota besar, rasanya itu akan menghambat lah. Mungkin juga nanti dari budgetnya akan naik gitu harganya. Nah, ini kira-kira desain awal konsepnya ya. Tadi kopi dengan kemasan plastiknya dengan 1000 ml, 1 liter dan 250 ml. Ini simulasi yang warna hitam dan warna putih, rasanya dua-duanya menarik gitu ya. Saya pilih kopi yang mengumpul di tengah, tapi ini balik lagi sih selera produsennya, kemudian juga tadi riset dari pasarnya, dan kira-kira tuh image yang mau ditampilkan dari kopi ini apa, itu yang menentukan alternatif yang akan dipilih. Nah, ini bisa juga sebagai label yang dipotong. Jadi saya di sini simulasikan sebagai satu label depan yang dipotong menutupi semua bagian depan dari si kemasan kopi. Nah, ini juga saya coba simulasikan dengan freestyle. Yang tadi kan dipotong untuk label, nah ini bisa dilihat freestyle aja. Jadi setelah difotokopi, langsung aja dibebet gitu ya, bahasa sederhananya, di wrapping si botolnya dengan teknik asal aja, tapi sangat estetik ya, menurut saya itu sangat estetika. Dengan yang biasa saja bisa menjadikan nilai tambah. Jadi ketika orang melihat tuh, wah ini pembeda dari kopi-kopi yang ada. Lanjut. Nah, ini saya selalu kasih satu trik untuk teman-teman di daerah. Kadang ini tidak berlaku di kopi kemasan saja, tetapi berlaku untuk kemasan pada umumnya seperti kuliner, keripik-keripik. Kadang kita kalau pergi sebagai turis lokal gitu ke satu daerah, kita mau beli keripik misalnya. Kita datang ke sebuah toko, di raknya tuh keripiknya warnanya merah semua, warnanya kuning semua gitu. Saya merasa bahwa teman-teman di daerah tuh tidak pernah mensimulasikan raknya gitu. Bagaimana produk mereka tuh dijual di dalam raknya, bersaing dengan kompetitor lain. Jadi saran dari saya, Bapak Ibu yang punya produk, silahkan aja bawa misalnya ke satu toko yang akan menjual produk Bapak Ibu, taruh, disisipkan di samping kompetitor, nanti Bapak Ibu foto, sampai rumah dilihat, oh ini kira-kira sudah catchy belum nih, sudah berbeda belum dengan kompetitornya gitu. Nah, karena kita diuntungkan dengan warna, kalau Bapak Ibu semua lihat di display ini, kiri kanannya kan warnanya warna fresh, warna cerah ya, kopi kita hitam, jadi seperti eye catching gitu, seperti oh udah terlihat banget bahwa ini sudah mencuri perhatian lah. Nah, itu salah satu indikator bahwa kemasan yang berhasil itu adalah menarik perhatian. Karena konsumen itu per 3 detik memutuskan untuk membeli atau tidak, atau dia jalan aja gitu. Dan jangka panjangnya dia memutuskan untuk jadi seorang pelanggan. Sangat penting sekali itu kemasan. Bagaimana dia bisa mempromosikan diri dia sendiri, kayak self marketing. Bahasanya beli gua dong gitu. Di antara kompetitor yang lain. Ya, ini saya di finalisasi ini saya juga ingin mengasih satu tips gitu ya, teman-teman. Karena kita bisnis berbasis online, penetrasi utamanya adalah sosial media sebagai corong media promosi gitu ya. Selama kita di rumah. Pastinya di Instagram misalnya kita katakan semua pasti main kece-kecean sebagai fotonya. Tapi kan kita terbatas misalnya kualitas lensa kamera, tidak ada yang mengarahkan gitu ya. Nah, saya punya tips, jadi banyak sekali background yang ada gratis di internet. Salah satunya saya ambil dari Unsplash. Jadi dia ada satu website yang berkumpul para fotografer untuk memberikan fotonya secara gratis dengan resolusi yang besar, bisa dipakai untuk komersial. Nah, ini saya berterima kasih sekali nih dengan fotografer-fotografer yang mengupload fotonya. Nah, dengan begitu kita bisa langsung edit nih dengan produk kita.
ini saya coba edit praktis aja kopi kita yang kita namakan kopi espresso, kita edit dengan berbagai background yang sangat menarik ketika menjadi feed di posting Instagram gitu. Nah, salah satu pemikat juga karena fotonya, kalau tidak menarik juga akan susah gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung mau foto gimana, bagus atau tidak gitu. Ambil aja background, minta tolong. Mungkin juga ada yang jago software komputer sederhana lah, misalnya Photoshop, mengedit, memasukkan ke dalam background yang baik gitu. Terus mencari warna yang matching seperti yang sebelah kiri kan kopi hitam putih dengan dasar hitam putih juga sangat matching gitu ya. Seperti itu bisa dicari aja di internet. Yang saya biasa pakai adalah Unsplash. Jadi itu banyak sekali variannya dari kopi, makanan, apapun bisa. Memang kejelian kita memilih background mana yang pas untuk produk kita sendiri. Lanjut. Untuk closing, terima kasih demikian sharing kita hari ini. Semoga memberikan satu wawasan serta menambah pengalaman bagi Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Sugeng, luar biasa Mas materinya, paparannya tentang desain produknya. Semoga ini bisa menginspirasi buat sahabat-sahabat pencinta atau penggemar kopi dari Sabang sampai Merauke yang hadir di virtual talk show kali ini. Baik, selanjutnya mungkin ada sesi diskusi. Ya, jadi ada 2 pertanyaan dulu ya. Ini pertanyaan yang pertama dulu ya Pak Sugeng. Ini ada dari Pak Weli, Babali. Pak Weli dari Babali. Aplikasi apa yang disarankan untuk desain yang free, ya Pak? Dan IG apa yang bisa tutorial desain? Terima kasih. Mungkin itu Pak Sugeng, pertanyaan yang pertama. Langsung dijawab? Ya, langsung aja dijawab. Kalau aplikasi desain yang free, sejauh ini sih saya belum pernah nemuin ya, pas semuanya berbayar. Kecuali, maaf banget saya harus ngomong, kecuali bajakan. Nggak ada semua aplikasi untuk gambar. Tadi apa? Video tutorial desain di Instagram ya Pak? Ya, aplikasi apa yang disarankan lah. Oh, ya. Aplikasi yang disarankan. Untuk desain. Oh, yang biasa kita pakai. Sebenarnya aplikasi itu kan sifatnya hanya tools aja, media pembantu, balik lagi ke masing-masing individu, entah itu desainer atau orang perorangan. Yang saya buat yang tadi di paparan saya buat dengan pensil saja, saya scan sederhana gitu, tapi bisa proper tampilannya. Jadi menurut saya medianya apa saja. Nah, kalau yang biasa desainer pakai, itu biasanya program gambarnya ada Adobe Illustrator gitu ya. Terus kemudian juga ada Photoshop. Itu berguna sekali untuk mengedit gambar, Pak. Paling itu sih 2 yang biasa dipakai untuk label kemasan. Pak. Terima kasih, Pak Mas Sugeng. Mudah-mudahan bisa membantu Mas Weli ya, aplikasi apa yang disarankan untuk desainnya. Terus satu lagi, Mas, ini dari Mbak Milenia Saraswati. Ini kayaknya mahasiswa nih, Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Saya sedang memulai sebuah usaha di bidang kuliner, sudah membuat merek, sosial media, dan Shopee. Namun sangat disayangkan saya merasa bahwa merek yang saya gunakan ini kurang menarik atau kurang baik, sehingga membuat saya merasa ingin merubah merek saya ini. Menurut Mas Sugeng, bagaimana saya menyikapi hal ini? Apakah saya harus merubah merek atau bagaimana, mengingat saya sudah dalam tahap branding meskipun belum ada produk otentik dan masih reseller. Terima kasih. Ya. Itu Mas. Ya. Ya, Mbak Laras. Karena kalau brand itu kan visual ya, Pak. Saya nggak tahu nih indikator kurang menariknya dari sisi apa. Apa dari sisi warna, apa dari sisi komposisinya. Itu harus dilihat dulu. Memang paling enak sih menggunakan visual dulu ya, dilihat gitu gambarnya, baru saya bisa mengasih masukannya tuh secara maksimal gitu. Tapi bisa dilihat apakah indikatornya apa nih, kurang baiknya atau kurang menariknya. Apakah respon saat di pasarnya, saat dipromosikannya, itu indikatornya banyak juga. Mungkin produknya sendiri itu. Karena kalau brand sendiri belum tentu kayak, oh logonya bagus tapi sudah pasti produknya lakunya banyak. Tidak juga gitu. Oh logonya biasa saja tapi produknya laku. Nah karena balik lagi kualitas tadi dan konsistensi yang tadi Pak Frankie mention berkali-kali, bahwa
brand itu mengikuti produk juga. Gitu. Seperti misalnya logo Apple lah, itu kan logonya cuma begitu doang gitu. Cuman karena produknya keren banget gitu, jadi semuanya harganya lebih tinggi gitu. Jadi balik lagi tadi harus dilihat dulu kurang menariknya dari segi apa, warnanya apa, komposisinya kah, atau misalnya dari penjualannya kurang, itu bisa dilihat juga produknya apa. Jangan-jangan produknya memang maaf kualitasnya kurang misalnya, kemudian tampilan promosinya juga nggak menarik gitu. Jadi mesti dilihat dulu nih Pak Jemi, indikatornya apa gitu. Kalau bisa sih, kalau bisa cantumin email mungkin gitu ya, bisa dikasih di email ke saya, mungkin saya bisa kasih catatan sedikit gitu Pak. Kalau gini saya agak bingung aja gitu karena nggak lihat ininya, visualnya. Ya, mungkin nanti lebih lanjut Mbak Milenia Saraswati bisa menghubungi langsung ininya Mas Sugeng ya. Untuk komunikasi lebih lanjutnya, untuk gambaran-gambaran selanjutnya.